Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Yesus tadi bersabda, dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sawi yang ditaburkan orang di tanah. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabangnya yang besar, sehingga burung-burung di udara bersarang dalam naungannya. Sesawi tersebut sungguh berdaya guna kalau kita renungkan dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Injil hari ini berbicara tentang biji sesawi. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan biji sawi yang ditaburkan orang di tanah. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil kalau dibandingkan dengan jenis benih yang ada di bumi ini. Biji itu tumbuh besar dan menjadi pohon sehingga burung-burung bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Sayuran sesawi sungguh-sungguh berdaya guna kalau kita perhatikan dalam kisah Injil pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pengaruh dan proses pertumbuhan kerajaan Allah diumpamakan lewat pengalaman umum manusia, yaitu menaburkan benih biji sesawi. Pengalaman menabur benih akrab dengan pengalaman petani-petani. Para petani berharap agar benih yang ditabur bisa bertumbuh. Untuk itu, kalau kita cermati dengan baik, mereka itu berjerih payah melakukan serangkaian proses agar tujuan itu bisa tercapai. Misalnya saja rangkaian prosesnya, para petani itu menggarap tanah agar dapat ditanami, menabur benih sesuai dengan jenis tumbuhannya, menyirami atau menakar air secukupnya karena tidak semua tanaman itu membutuhkan air yang sama, menyiangi rumputnya dan ilalang agar pertumbuhan benih itu tidak rusak, sehingga ada serangkaian proses sebelum mereka memanen atau menghasilkan hasil yang baik itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita bisa bertanya dalam diri kita masing-masing, bagaimana dengan hidup kita, dengan diri kita ini? Apakah yang dapat kita lakukan untuk menjadi seperti pohon sesawi yang berdaya guna dalam kehidupan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang berdaya guna bagi sesama yang ada di sekeliling kita. Jadi kita bukan hanya hadir dalam dunia ini, tapi berdaya guna bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Seperti biji sesawi itu kecil, namun bisa menjadi pohon yang besar. Perumpamaan ini mengajak kita untuk tetap semangat dan optimis, serta memiliki kesabaran dalam menjalani segala hal dalam kehidupan kita masing-masing. Karena selalu ada proses sebelum kita berhasil, sebelum kita sukses. Sehingga tidak ada barang yang instan, mau dikatakan demikian. Tapi kita harus melalui serangkaian proses. Kalau kita ingin sehat, pada waktu sakit ada proses bagaimana untuk sehat, bagaimana untuk sembuh itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, hari ini kita diundang untuk dapat mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang berdaya guna. Kerajaan Allah memang tidak mengarah pada suatu tempat tertentu, tetapi suasana hidup yang aman, damai, dan produktif itu sendiri. Suasana hidup seperti itu hanya akan terwujud jika kita rajin menjumpai Allah lewat doa-doa kita,
lewat Ekaristi yang kita rayakan bersama-sama seperti ini. Selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, patuh melaksanakan perintahnya, dan selalu setia kepadanya dalam situasi apapun juga. Ini tidak mudah untuk tetap setia kepada Allah dan percaya pada Allah, bahkan juga mengandalkan Allah itu sendiri. Terlebih-lebih pada situasi yang sulit, pada saat kita menderita, pada saat kita sakit. Tidak mudah untuk itu semuanya. Tapi dikala kita sampai ke tempat itu, maka kita akan menemukan sesuatu yang indah di balik semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menjadi pribadi yang berdaya guna? Itulah pertanyaannya. Kita perlu terus-menerus membuka hati untuk bekerja sama dengan Allah. Membiarkan hidup kita itu diatur oleh Allah. Saat kita sampai pada sikap yang pasrah, percaya, dan berjalan bersama dengan Allah, saat itu iman kita akan tumbuh dan berkembang. Kita akan berjalan dengan tenang karena kita tidak pernah berjalan sendirian. Jika iman kita terus bertumbuh, kita akan mampu mewujudkan diri kita menjadi pribadi yang berdaya guna bagi orang lain, walaupun mungkin kita sedang mengalami kesulitan, atau mungkin kita mengalami penderitaan sekalipun, tetapi kita tetap berdaya guna, bisa memberi semangat, motivasi pada yang lain. Sehingga kadangkala orang berkata, hidupku sudah tidak berarti. Lebih-lebih yang sepuh-sepuh, ya saya sudah tidak ada gunanya. Tidak, semua berdaya guna seandainya itu disadari. Hidupku tetap berarti, tetap bermakna bagi siapapun, karena kita mampu memberikan sesuatu yang baik, entah senyuman kita, entah keraman kita, entah sikap kita, dan sebagainya. Mungkin kita semua pernah mendengar apa yang disebut hukum keterhubungan dalam kehidupan. Hukum itu berbunyi demikian: bila kita ingin menikmati kebaikan, kita harus menabur kebaikan itu pada orang-orang di sekitar kita. Bila kita ingin bahagia, kita harus menabur kebahagiaan untuk orang lain. Itulah disebut hukum keterhubungan. Kebaikan Tuhan yang dilukiskan dalam bentuk perumpamaan tentang biji sawi hari ini mempunyai dampak yang sangat luas sekali. Tuhan memulainya dalam diri putranya, yaitu Yesus Kristus. Yesus itu ibarat sari kehidupan dunia yang telah membawa kebaikan Bapanya kepada dunia, yang kemudian menghasilkan pribadi-pribadi yang bermartabat dan unggul, wajah lingkungan hidup yang asli. Itu yang dibawa oleh Yesus. Yesus sebagai sari kehidupan menghasilkan pribadi-pribadi yang bermartabat dan unggul. Kita lihat para rasul dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, gereja dipanggil untuk menerbangkan serbuk sari kehidupan di dunia masa kini. Bukan sari kematian, tetapi sari kehidupan yang harus kita bawa kemanapun kita pergi. Dalam konteks kita sekarang ini, tugas perutusan kita saat ini menjadi sangat kompleks sekali, karena harus menjelajah pluralitas, apalagi kita yang tinggal di Indonesia ini. Tetapi kita yakin, firman perutusan Yesus kepada murid-muridnya, "Aku menyertai kamu hingga akhir zaman," selalu menjadi jaminan kita semua. Walaupun sulit, kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita dipanggil membawa sari kehidupan kepada siapapun yang akan kita jumpai nanti. Dalam situasi pluralis di Indonesia ini, semoga kita pun bisa mengikuti, meneladani jejak Yesus yang membawa sari kehidupan ke dunia
dan akhirnya menghasilkan pribadi-pribadi yang bermartabat dan unggul.